Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nung Komala dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang materi akuntansi di kelas 12 semester 2. Terkait materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai karakteristik atau ciri daripada perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita awali dengan pengertian daripada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Kalau kita simpulkan menjadi karakteristik atau ciri daripada perusahaan dagang, itu adalah yang pertama, menggunakan akun persediaan barang dagang. Jadi akun-akunnya yang nanti akan ada dalam kegiatan perusahaan dagang itu harus ada akun persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, kegiatannya itu adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa merubah bentuk barang. Jadi barang yang dijual itu dalam keadaan utuh, tidak sedikit pun dirubah bentuknya. Kemudian yang ketiga, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait dengan karakteristik dari perusahaan dagang. Pertama itu adalah macam-macam perusahaan dagang. Nah, macamnya itu apa aja nih? Yang pertama itu adalah pedagang besar atau wholesaler, adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik. Artinya di sini pedagang besar biasanya pedagang yang melakukan pembelian barang langsung dari pabrik itu dalam partai yang besar, yang kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Nah, dari pedagang kecil atau retailer itu adalah pedagang yang membeli barang dagangan dari pedagang besar kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Nah, untuk yang kedua, di sini juga perlu kalian ketahui terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dagang itu apa aja nih? Itu adalah meliputi pertama yang dilakukan adalah membeli barang dagangan, kemudian menyimpan barang dagangan sebelum dijual, kemudian untuk selanjutnya menjual barang dagangan tanpa merubah bentuk barang. Kemudian hal yang harus juga kalian ketahui itu terkait dengan pendapatan usaha atau operasional usaha perusahaan dagang, itu yang merupakan pendapatan usaha dari perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari luar usaha dagang disebut dengan pendapatan di luar usaha. Nah, sekarang kalau untuk beban utamanya itu apa aja sih? Kalau dalam perusahaan dagang itu yang terdiri dari harga pokok barang dagangan yang telah laku dijual, dan untuk selanjutnya di sini juga ada. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait dengan. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri daripada perusahaan dagang. Ciri-ciri dari perusahaan dagang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kemudian yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Nah, yang keempat itu adalah sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima itu adalah antara barang yang dibeli dengan barang yang dijual tidak ada perubahan bentuk barang. Jadi artinya barang yang dijual dan yang dibeli itu tetap seperti semula tanpa merubah bentuk barang. Kemudian yang keenam, tujuan utamanya adalah mencari laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibelinya. Oke, anak-anak sekalian, ada beberapa hal juga yang harus kalian ketahui terkait dengan syarat pembayaran dalam perusahaan dagang. Itu adalah antara lain yang pertama ada syarat N/30. Syarat N/30 artinya pembayaran
dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi jual beli itu terjadi. Jadi pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, ya. Kemudian yang kedua di sini ada syarat 2/10 N/30. Artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang setelah terjadi transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan pembayaran neto faktur itu paling lambat selama 30 hari. Jadi kalau kita nih orang pengen dapat potongan sebesar 2%, berarti pembayarannya harus lebih cepat 10 hari atau kurang dari kegiatan setelah transaksi itu terjadi. Kemudian yang ketiga di sini ada 3 nih gitu ya, rangkaiannya syaratnya itu ada 2/10, ada 1/15, kemudian N/30. Artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%, ya, itu setelah terjadinya transaksi jual beli. Tetapi jika pembayaran dilakukan lewat batas 10 hari hingga sampai 15 hari, maka akan mendapat potongan sebesar 1%. Dan pembayaran neto faktur paling lambat itu dilakukan 30 hari. Nah itu. Jadi potongannya di sini ada 2 variasi gitu ya. Yang pertama itu 2% apabila dilakukan 10 hari atau kurang setelah transaksi, tapi akan mendapat 1% jika pembayarannya itu lewat batas 10 hari hingga sampai 15 hari. Baru dia orang mendapat potongan sebesar 1%. Oke, selanjutnya di sini ada syarat EOM. Itu adalah end of month. Artinya pembayaran neto faktur paling pada akhir bulan pada bulan di mana transaksi itu terjadi. Jadi neto faktur itu pembayaran dilakukan pada akhir bulan, end of month. Gitu ya. Jadi pembayarannya dilakukan kapan? Oh iya, tanggal berapapun gitu ya. Melakukan pembelian, nah tetap itu pembayarannya harus dilakukan dalam bulan yang sama, tapi dilakukan pada akhir bulan, di mana bulan terjadinya transaksi. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kalian juga harus mengetahui transaksi-transaksi apa yang terjadi dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah membeli barang dagangan secara tunai atau cash gitu ya. Kemudian yang kedua, membeli barang dagangan secara kredit. Kemudian yang ketiga, menjual barang dagangan secara tunai. Keempat adalah menjual barang dagangan secara kredit. Kelima, membayar atau menerima biaya angkut pembelian atau penjualan. Kemudian yang keenam, menerima atau mengembalikan barang dagangan yang telah dibeli atau dijual. Nah, itu tadi adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita harus ketahui apa yang menjadi syarat penyerahan barang dalam perusahaan dagang. Itu ada 2 macam. Yang pertama adalah FOB shipping point atau FOB-nya itu sendiri adalah free on board shipping point. Artinya barang diserahkan di gudang penjual, segala bentuk biaya angkut dan resiko menjadi tanggung jawab pembeli setelah diserahkan di gudang penjual. Kemudian yang kedua di sini adalah FOB destination point. Itu ialah free on board destination point. Artinya barang diserahkan di gudang pembeli, segala bentuk biaya angkut dan risiko menjadi tanggung jawab penjual sampai pada gudang pembeli. Jadi segala bentuk kerusakan gitu ya, kalau nanti ada kerusakan sampai pada gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pihak penjual. Nah, nih anak-anak sekalian, di sini ada contoh dari bukti transaksi atau faktur. Apa itu faktur? Faktur adalah dokumen komersial di mana di dalamnya merinci transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, baik itu secara tunai atau kredit. Ya, memuat tentang apa dalam bukti faktur atau bukti transaksi itu. Di sini ada
alamat si penjual, kemudian di sini adalah alamat pembeli yang merinci tentang ada nomor gitu ya, kemudian ada nama barang yang dibeli atau dijual itu apa, kemudian jumlahnya, kuantitinya berapa, kemudian harga satuan, dan di sini adalah jumlah harga. Baru diakhiri dengan di sini adalah identitas dari pihak penjual. Oke, selanjutnya di sini adalah bukti. Selanjutnya adalah bukti transaksi berupa kwitansi. Apa itu kwitansi? Kwitansi adalah dokumen yang memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran atau penerimaan dana, yang di dalamnya harus meliputi sudah terima dari siapa, bisa dari badan usaha atau perorangan. Kemudian uang sejumlah berapa, harus tertulis secara rinci berapa jumlah nominalnya. Kemudian untuk pembayaran apa, bisa pembayaran faktur, pembayaran utang, atau pembayaran lain-lainnya. Kemudian di sini juga harus ada identitas yang jelas siapa penerima uang tersebut atau yang mengeluarkan uang tersebut. Nah, demikian transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya sampai di sini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.